Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Dr. Muhammad Abdan Syadiki, sarjana psikologi, magister sains. Saya salah satu dosen pengajar di program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah psikologi eksperimental yang diberikan di semester 5, dan mata kuliah ini bersifat wajib dan bersifat juga tim teaching di program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, yang mana setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu melaksanakan penelitian ilmiah menggunakan pendekatan eksperimental, baik itu yang bersifat terapan, applied, atau juga basic atau dasar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses pembelajaran yang menerapkan sistem pembelajaran DIA, yakni Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada unsur yang pertama dari DIA ini adalah Delivery, yakni proses penyampaian materi-materi perkuliahan agar dapat dipahami oleh mahasiswa. Secara sederhana, proses perkuliahan disampaikan melalui paparan teori dan juga yakni menggunakan kegiatan praktek, yakni merancang dan melaksanakan eksperimental di bidang psikologi. Nah, materi perkuliahan itu disusun berdasarkan 3 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang diturunkan menjadi 7 sub CPMK. Dari sini kemudian diturunkan menjadi 13 materi ajar. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terdiri dari 4 aspek, yakni sikap, keterampilan khusus, keterampilan umum, dan juga pengetahuan. Untuk diketahui, penyusunan rencana pembelajaran disusun berdasarkan konsep OBE, yakni Outcome Based Education. Adapun CPMK dari mata kuliah ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menyimpulkan pengetahuan dasar mengenai eksperimental seperti pengertian, aspek sejarah, teori, cara memperoleh ilmu, etika penelitian, tahapan penelitian, dan validitas penelitian. Pada CPMK yang kedua, itu mahasiswa mampu merancang proposal penelitian dengan metode penelitian eksperimental dasar dan juga terapan, mengkombinasikan teori, fenomena, dan juga temuan-temuan ilmiah terdahulu, yang tentunya di bidang psikologi. Nah, pada CPMK yang terakhir, ini mampu merancang pelaksanaan pengumpulan data, analisis data, hingga pelaporan penelitian eksperimental. Dari CPMK ini diturunkan menjadi 7 sub CPMK, seperti pada slide yang berikut. Adapun rincian materi perkuliahan dapat dilihat pada slide yang berikut. Adapun referensi-referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Demikian penjelasan proses delivery dari unsur DIA. Kemudian pada unsur yang kedua, yakni interaction. Pada mata kuliah ini menerapkan pendekatan SLC, yakni Student Learning Center, sehingga mahasiswa menjadi pusat atau center dari proses pembelajaran. Nah, pendekatan LSC ini saya lakukan melalui 2 metode pembelajaran. Yang pertama, yakni pembelajaran interaktif. Di sini dosen nantinya akan memberikan materi, kemudian meminta mahasiswa untuk memaparkan pendapat mereka dan melalui diskusi yang interaktif. Kemudian yang kedua adalah case-based learning. Pada metode ini, mahasiswa dihadapkan dengan suatu permasalahan yang perlu dipecahkan melalui pemahaman dari mata perkuliahan ya. Nah, di sini biasanya materi-materi perkuliahan yang digunakan itu berkaitan dengan eksperimentasi.
Secara khusus saya meminta mahasiswa itu merancang proposal penelitian, eksperimental dasar, dan terapan di bidang psikologi. Nah, proses penyampaian materi itu menggunakan berbagai macam teknik pembelajaran, seperti diantaranya ceramah, kemudian juga menggunakan video pembelajaran. Saya juga sering menggunakan LMS Dictionary dan peer learning dengan meminta mahasiswa yang berhasil mengikuti lomba ilmiah dan publikasi ilmiah dari luaran mata kuliah ini. Mereka biasanya diminta untuk presentasi pembagian pengalaman penelitian mereka kepada mahasiswa di semester yang kelima. Nah, demikian mungkin gambaran dari proses interaction dari mata kuliah psikologi eksperimental ini. Pada unsur yang terakhir dari DAE, yakni assessment, yakni proses penilaian kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran. Nah, penilaian ini dilakukan secara objektif dan juga transparan. Adapun mahasiswa itu dinilai dari 3 unsur. Yang pertama adalah tugas sebesar 30%, yang kedua adalah ujian tengah semester sebesar 30%, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester sebesar 40%. Selain itu, sebagai syarat untuk bisa mengikuti ujian akhir semester, mahasiswa harus bisa melengkapi kehadiran minimal sebesar 75%. Nah, untuk diketahui, dalam menerapkan metode case-based learning, mahasiswa mendapat tugas pengganti UAS atau ujian akhir semester, yakni berupa proposal penelitian di bidang psikologi eksperimental untuk diikutkan dalam lomba program kreativitas mahasiswa dan membuat laporan pilot studi penelitian eksperimental. Demikian aspek pembelajaran dari DIA, yakni Delivery, Interaction, and Assessment, yang diterapkan dalam mata kuliah psikologi eksperimental ini. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan bagaimana proses pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas secara luring. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita buka teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Ya, senang sekali kita hari ini berjumpa lagi membahas salah satu topik yang menarik ya, mengenai pemilihan ide sampai penentuan variabel. Teman-teman sekalian, kalau kita ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Etika eksperimental ya. Tentang etika eksperimental. Nah, kita hari ini khusus membahas dari mana munculnya ide dan variabel apa yang bisa dilakukan untuk diteliti. Dua ini penting sekali mengantarkan kalian mengerjakan tugas nanti tugas akhirnya. Ya, jadi kita perhatikan baik-baik apa yang nanti saya sampaikan. Lanjut. Adapun materinya yang pertama adalah memahami cara memilih ide penelitian eksperimental. Yang kedua adalah memahami cara membuat rumusan masalah dan hipotesis penelitian eksperimental. Yang ketiga adalah memahami cara penentuan variabel, biasa disebut IV dan DV. IV itu independen atau bebas, DV itu dependent atau terikat. Dan yang berikutnya memahami manipulasi IV, manipulasi artinya treatmentnya, perlakuannya. Dan yang terakhir adalah memahami jenis-jenis pengukuran DV. DV berarti variabel terikat yang diukur ya, yang dibuktikan. Nah, baik, lanjut. Overview dulu supaya teman-teman mengingat, reminder ya. Jadi 4 ciri khas dari eksperimental hanya bisa disebut eksperimental jika yang pertama ada kontrol terhadap variabel pengganggu. Yang kedua adalah pengukuran. Selalu ada yang diukur. Yang diukur adalah variabel DV biasanya, dependent variable atau variabel Y atau variabel terikat tadi. Yang berikutnya adalah manipulation, berarti perlakuan ya. Perlakuan yang dimanipulasi. Contohnya ada terapi, ada misalnya pelatihan ya, dan lain-lain.
Yang terakhir ada perbandingan, comparison. Comparison ini artinya membandingkan antara kelompok yang ini dengan yang kelompok yang itu misalnya. Ini ciri khasnya, kalau nggak ada 4 ini bukan eksperimental. Nah, ini yang mulai masuk hal yang penting. Dari mana ide penelitian itu muncul? Ada 3. Yang pertama, masalah praktis di kehidupan. Misalnya ada teman-teman yang malas-malasan kuliah, jadi kita harus tingkatkan motivasinya. Berarti ada terapi atau treatmentnya, ya. Yang kedua adalah dari tinjauan teori. Jadi kita membaca teori-teori, kita simpulkan bahwa ini ada sesuatu yang perlu kita teliti lagi. Biasanya itu masuknya ke basic riset atau eksperimental dasar. Dan yang terakhir, kita mengulangi temuan sebelumnya. Ini saran rekomendasi saya untuk kalian. Jadi kalian cari artikel yang eksperimental yang sudah dilakukan orang, kalian uji ulang di Indonesia atau diuji ulang di Banjarmasin, di Banjarbaru, Martapura misalnya. Tadinya di Jakarta, kita uji di sini. Yang terakhir ini yang saya rekomendasikan, namanya replication experiment. Jadi mereplikasi bukan mencontek ya, atau memplagiat, bukan, tapi mengulangi. Ya, ini pembahasan nanti kita bahas di pertemuan yang lain ya. Tapi ini yang paling saya rekomendasikan. Cuman ketiga-tiganya ini tetap harus memperhatikan fenomena di lapangan, ada atau tidak. Ya. Pertimbangan lain ini perhatikan baik-baik. Nanti kalau kalian sudah cari artikel, perhatikan 6 hal ini. Yang pertama, waktu. Berapa lama risetnya? Sehari selesai enggak? Atau jangan-jangan 6 bulan? Enggak mungkin kan 6 bulan, kalau kita aja cuma 1 semester ini cuma 6 bulan. Sekarang sudah jalan bulan kedua misalnya. Jangan yang sampai bulan-bulan ya. Yang kedua adalah pertimbangan kesulitan. Dalam hal ini adalah rancangan penelitian. Misalnya cuma meminta seseorang menonton video, gampang, ya kan? Nggak sulit. Atau cuma membaca narasi misalnya, gampang, malah lebih mudah itu. Tapi kalau misalnya dia harus ikut terapi, ya 2 minggu terapi misalnya, terapi fobia, itu sulit. Nah itu jangan diambil risetnya. Kemudian pertimbangan sampelnya mudah atau sulit. Sampelnya ternyata mahasiswa, mudah, kita bisa ambil ke adik tingkat. Nah kita ambil 2022, 2023 misalnya. Kita jadikan subjek, kita rekrut, ya itu bisa. Yang kelima, materinya. Sudah tersedia nggak manipulasinya di dalam artikel itu? Kalau nggak tersedia, kita bisa hubungi nggak penulisnya, kita minta, ya kita mintakan. Termasuk alat ukurnya, sudah lengkap atau tidak? Kalau sudah lengkap, kita bisa lakukan riset itu. Berarti tinggal langsung jalan ya. Yang terakhir, pertimbangan etik. Jangan juga risetnya misalnya mengenai anak autism. Wah itu susah, karena harus etik dulu. Kalian harus etik, mungkin nggak cuma di sini misalnya, harus ke rumah sakit misalnya. Kalau ada yang di rumah sakit subjeknya, etik di rumah sakit juga ada, jadi sulit ya. Jadi ibaratnya kalau bisa cari yang paling mudah, misalnya mahasiswa, misalnya mengenai akademik atau organisasi atau sosial atau percintaan misalnya, kan semuanya pasti bisa lah jadikan sampel ya. Jangan juga misalnya sampelnya itu misalnya kelompok-kelompok rentan, jangan juga. Misalnya ya mungkin yang mengalami masalah kesehatan baik mental atau fisik ya, kanker misalnya, atau yang gangguan mental, skizo. Wah susah nanti kalau untuk tugas. Tapi kalau untuk skripsi silahkan ya, untuk skripsi silahkan, itu sesuai dengan tingkatan kemampuan kalian. Tapi untuk tugas kita hari yang di semester ini, cari yang paling mudah. Nah lanjut, rumusan masalah. Rumusan masalah biasanya berbentuk pertanyaan apakah, ya. Apakah ada pengaruh X terhadap Y? Apakah X efektif meningkatkan Y misalnya? Itu sama juga ya. Apakah X dapat mengubah Y? Nah, bisa begitu. Kalau hipotesis itu biasanya digunakan bisa satu arah, bisa dua arah. Kalau satu arah biasanya dia nggak tahu. Intinya berbeda aja. Berbeda atau tidak berbeda. Tapi kalau satu arah, kita tahu arahnya. Ini meningkatkan, ini menurunkan. Biasanya ada 2 hipotesis alternatif. Itu biasanya dengan ada kata ada, ya, ada atau terdapat.
Kemudian untuk yang hipotesis null itu tidak ada atau tidak terdapat. Itu bedanya. Baik, lanjut. Variabel pada penelitian. Minimal kalian meneliti 2 variabel, satu X, satu Y. Udah selesai. Gak usah terlalu ribet ya. Tapi kalau kalian ternyata menemukan di artikelnya lebih dari 1 variabel X, X-nya ada 2. Kalau kalian mampu melakukan. Nah, dalam variabel itu biasanya ada tentu kita harus lihat. Misalnya variabel X-nya itu berapa banyak makin kompleks, makin rumit ya. DV-nya berapa banyak makin rumit juga. Jadi usahakan yang simple saja. Baik, lanjut. Kita mulai masuk ke jenis variabel bebas. Nah, ini mulai masuk bagian penting ya. Variabel bebas itu bisa dipisahkan atau dibagi jadi 5. Yang pertama namanya vignette, disebutnya vignette, bukan vignettes, ya bukan ya. Coba sebutnya apa? Vignette, betul, vignette, namanya vignette. Vignette ini berbentuk audio, gambar atau teks. Berarti video masuk. Audio, berarti suara masuk. Gambar, berarti gambar masuk. Misalnya ada manipulasi berupa gambar, itu masuk sini. Vignette namanya. Orang sadar di sini ya. Untuk vignette orang sadar, tahu, oh ada gambarnya, tahu dia. Oh ada videonya, tahu dia. Yang kedua namanya priming. Priming ini ada yang tidak disadari, ya. Biasanya tidak disadari si priming ini ya. Ini priming itu ada 2 jenis. Ada priming subliminal yang beberapa detik, cepat banget. Ada yang supraliminal, kita bisa lihat tapi kita tidak sadar dimanipulasi. Contoh priming, tapi ini bukan eksperimental. Kalau kalian nonton misalnya video di YouTube, ada sponsor di bawah tuh. Misalnya ada sponsor Indomie. Tiba-tiba setelah nonton video, kita jadi pengen Indomie nih. Kenapa ya pengen Indomie? Oh ternyata tadi lagi nonton video, di bawahnya ada iklan Indomie. Itu namanya terpriming. Terkondisi pikiran kita menyukai sesuatu karena tidak sengaja melihat. Padahal kita kan nonton video, bukan nonton iklannya, tapi nggak sengaja kelihatan kita mau memakan misalnya Indomie. Ada yang sifatnya game. Game ini permainan bisa 1 orang atau banyak orang ya. Ada game misalnya dengan menggunakan game ekonomi, kayak dikasih duit, kamu mau mengembalikan ke saya berapa misalnya. Ya, atau membagikan ke temannya berapa, itu game ekonomi ya. Biasanya itu untuk melihat prasangka, bisa itu lihat prasangka ya, diskriminasi. Ada yang sandiwara. Sandiwara contohnya penelitian siapa kira-kira yang sandiwara yang kita tonton minggu lalu? Oxford bisa masuk, Milgram bisa, betul. Milgram kan pura-pura kan, di belakang yang sedang jadi guru itu di belakang kan pura-pura jadi peneliti, bukan peneliti ya, jadi hanya berpura-pura gitu. Solomon Asch bisa juga. Jadi karena banyak yang duduk, yang jadi subjek kan cuma 1, ya kan? Yang lain tuh pura-pura dia, jawabannya salah semua. Jadi dia ikuti ya. Sandiwara namanya itu. Yang terakhir adalah pelatihan atau intervensi. Nah, ini berarti perlakuannya kita beri intervensi, bisa sifatnya pelatihan peningkatan pengembangan diri, kemampuan public speaking misalnya. Atau yang lebih psikologis, misalnya pakai terapi kognitif, tapi kita nggak bisa lakukan. Nah kalau kayak gini kan harus psikolog ya. Kalian nggak boleh melakukan. Jadi kalau kayak misalnya terapi itu harus melibatkan psikolog. Nggak bisa kalian lakukan. Berarti itu dihindari kalau riset yang begitu. Untuk tugas nanti. Baik. Pengukuran DV. DV itu ada 4 cara pengukurannya. Kita langsung saja ke bagian yang pertama. Ya, lanjut. Yang pertama itu menggunakan yang namanya latent psychological construct. Ini yang disebut sebagai self-report. Contohnya kita ukur langsung menggunakan skala. Skala misalnya keinginan untuk membeli. Kita langsung beri pertanyaannya, kamu mau nggak membeli? Sangat ingin, sangat tidak ingin, selesai. Itu namanya self-report. Jadi orang melaporkan diri sendiri. Nah lanjut. Pengukuran yang kedua itu disebut sebagai behaviorit.
Behavior itu sampai ke intensi saja, mirip dengan spripot. Tapi ini lebih ke keinginan ya. Jadi keinginan. Kalau spripot kan bisa nggak cuma keinginan. Spripot bisa kita ukur tentang harga diri, kepercayaan diri, itu bukan keinginan, tapi state ya, yang sudah terberi di orang. Tapi kalau yang behaviorit, itu kalau dia misalnya intensi, keinginan. Keinginan untuk membeli, keinginan untuk bergabung, keinginan untuk menolong, itu namanya intensi. Yang paling bagus itu pengukurannya yang disebut sebagai behavior, pengukuran perilaku tampak. Apa contohnya? Misalnya kita perilaku membeli, ya kita kasih duit, suruh dia beli nggak kita? Selesai. Atau kita perilaku donasi, kita buatkan kotak donasi kita sebarkan, kamu mau nyumbang nggak? Ya mau, dia kasih duitnya. Berarti itu donasi nyata kan, jelas gitu, terlihat. Itu namanya behavior. Baik, lanjut. Ada yang lebih bagus lagi pengukurannya, disebut dengan faali atau fisik, tapi kita nggak punya alatnya. Ya, ini kayak kita ngukur, tapi menggunakan kayak ditempel-tempel di kepala itu. Nanti kita akan melihat misalnya respon dari otaknya bergerak yang mana, bagian mana bergerak ya. Dikasih misalnya musik, itu sebelah mana yang bergerak. Dikasih tugas untuk menghitung, sebelah mana yang bergerak. Itu namanya pengukuran faali. Ada juga yang menggunakan di kulit. Misalnya kita mau mengukur tentang kecemasan, kita ukur berapa air keringat keluar, pori-porinya terbuka atau tidak, ya, mukanya pucat atau tidak misalnya. Nah itu kan fisik ya. Ini lebih akurat tapi lebih sulit karena mahal alatnya. Ya ini paling bagus. Tapi sekali lagi di Indonesia pun mungkin jarang memakai ini. Baik, lanjut. Nah, sampai kita bagian terakhir ya. Sebelum berakhir kita sesi diskusi dulu. Ada yang mau bertanya silahkan dari materi saya tadi sebelum saya jelaskan informasi kegiatan kuliah minggu depan. Baik, izin masuk Bapak, izin perkenalan diri. Nama saya Ahmad Rifki Putrarta. Izin bertanya Pak mengenai cover story gitu Pak dalam penelitian. Nah kan sebelum kita memulai penelitian terutama di eksperimental itu kan ada inform consent-nya gitu Pak, tentang sebenarnya ini eksperimennya ngapain gitu. Nah bagaimana sih sebenarnya batasan dalam penjelasan di inform consent itu dalam mengcover dalam penelitian itu sendiri begitu? Apakah ini termasuk salah satu upaya gimana gitu, kayak perahasiaannya itu sebenarnya batasannya sampai mana sih Pak gitu, kayak apakah pada secara tidak langsung membohongi begitu terhadap sampel atau subjeknya gitu Pak. Mungkin sekian Pak, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih pertanyaan. Jadi cover story sampai mana batasnya kita membohongi, tanda petik ya, membohongi subjek ya. Jadi ketika di inform consent, kalau yang pakai cover story kita nggak boleh menyampaikan tujuan asli. Jadi tujuan palsu kalau gitu ya. Tapi seberapa palsu kita mau menunjukkan. Nah, itu lagi tuh. Kadang-kadang kita cuma menginformasikan saya ingin menguji perilaku menolong, padahal di dalamnya bukan hanya menolong. Jadi ada yang lain. Itu boleh dilakukan selama nanti di akhir namanya debriefing. Debriefing itu kita ukur dan kita kasih tahu bahwa tadi kamu melakukan penelitian sebenarnya tujuannya bukan buat memberi pertolongan ke orang lain, tapi saya ngukur tentang misalnya prasangka. Jadi gitu. Jadi ada dua hal yang perlu diperhatikan. Apakah kita mau full tidak diberitahu, atau diberitahu sebagian, atau diberitahu seluruhnya. Kalau yang diberitahu seluruhnya berarti bukan cover story namanya. Tapi kalau kita beritahu sebagian, itu sudah mulai masuk cover story ya. Bisa juga kalau yang seluruhnya itu langsung memang betul-betul full cover story. Kita tidak kasih tahu. Nggak masalah selama di akhir nanti di belakang kita kasih tahu bahwa tujuan akhirnya ini loh. Nanti kita tanya lagi di akhir ya, tetap mau nggak kamu jadi sampel saya, partisipan saya? Kalau kata dia, enggak, saya nggak mau karena saya sudah tahu tujuannya ini bukan buat perilaku menolong, tapi buat perilaku prasangka misalnya. Ya udah, berarti kita delete subjeknya, kita buang subjeknya.
Jadi di akhir dan di awal mungkin kita sampaikan nanti di akhir yang beneran tujuannya. Begitu ya? Ya, baik. Saya rasa itu dulu, sementara saya tutup dulu. Untuk informasi kuliah selanjutnya di minggu depan, kita akan membahas mengenai tahapan penentuan tipe dan desain penelitian eksperimental, penentuan sampling, dan penentuan rencana analisis hasil penelitian. Nanti kita tidak masuk kelas, kita menggunakan Simari, ya. Jadi kalian simak di rumah. Akan ada video saya, ditonton video perkuliahannya, kemudian ada kuisnya mengenai videonya. Saya pastikan apakah Anda memang menonton videonya. Jadi ada kuisnya, dikerjakan. Setelah itu tugas yang berikutnya, nanti tolong bentuk kelompok mulai sekarang. Kelompoknya bebas, boleh campur A dan B, ya. Boleh, nanti jumlah kelompok saya tentukan, tapi boleh campur A dan B, karena nanti ini akan berkaitan dengan tugas akhir. Ya, tugas akhir, tugas kelompok. Jadi boleh berkelompok dengan orang yang kalian senang, ya. Jadi tolong dibagi dengan baik, ya. Tugas nanti saya minta untuk 1 minggu kelompok pemanasan dulu, ya, sebelum ke melakukan eksperimental adalah mereview desain eksperimental dari artikel jurnal. Satu saja nanti contohnya, ya, mereview. Dan tugas ini detailnya akan saya informasikan melalui Simari. Baik, sementara itu yang mau saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di belakang. Saya tutup dulu untuk bagian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.